Shalom Bapak Ibu Iya, Saudara. Saat ini saya bersama seorang teman. Dia dulu seorang aktivis di sebuah gereja, tapi ternyata setelah itu dia meninggalkan gereja itu. Nah, eh, Paulus, iya, gimana? Dulu kamu pernah tertanam sebuah gereja kayak gitu ya? Aktifnya itu sampai iya. seperti apa, Paulus? Dulu, wah, di gereja ini aku dari sekolah minggu ya. Dari Dari sekolah sekolah? minggu, iya, sampai saya nikah pun pemberkatan di sana. Jadi awalnya sih, ya saya kan nggak tahu tentang doktrin yang sampai memperdalam ya, doktrin kekristenan itu seperti apa, karena di gereja tersebut pun nggak ada sampai katekisasi yang sampai dalam banget ya untuk membahas tentang firman Tuhan, Tritunggal seperti apa, doktrin keselamatan soteriologi seperti apa, itu nggak diajarkan. Jadi aku pernah ikut kelasnya itu, apa ya, kelasnya itu seperti kelas doktrinnya itu kayak lebih ke self center ya, tentang kamu Oh, bagaimana kamu bisa diberkati gitu, bagaimana berkat itu datang, bagaimana kamu nih seharusnya menjadi orang Kristen, ya gitu-gitu aja yang menurut saya sendiri pun saya lihat kok, saya waktu itu nggak sadar. Jadi waktu itu cuma ikut aja untuk sebagai anggota apa ya, kelompok sel lah ngomongnya ya. Jadi saya dulu awalnya sekolah minggu ikut orang tua. Kakak saya oh, juga bergereja di sana sampai remaja ikut kebaktian apa ya, kalau ngomongnya ya, pelajar ya, youth oh, lah. iya. Pelayanan Nah, juga ya? di sana pelayanan, saya pelayanan sebagai seorang soundman. Jadi saya ngatur audio sistem sampai saya ikut setting audio-audio di beberapa satelitnya. Terus ya waktu itu sih saya waktu pelayanan sih memang untuk supaya bisa kumpul sama teman-teman. Terus ya transaksional lah. Pengertian saya dulu Transaksional. pelayanan supaya diberkati lah, supaya saya dapat jodoh lah, Tuhan nanti memberkati saya berupa jodoh atau berkat yang lain gitu. Jadi motivasinya waktu itu kan pelayanannya karena berkat lah, pasangan hidup apa. Nah Oke. setelah itu saya setelah pelayanan ketika itu saya apa ya, cari apa ya, pacar lah di pelajaran Hmm. biasa kita seperti itu. Nggak dapet, terus ajarannya juga nggak boleh nonton bioskop seperti itu. Oh, nggak Kenapa boleh. nggak boleh nonton horor apa kok? Nggak boleh pacaran apa kok? Saya merasa aneh gitu. Terus juga tentang apa ya? Harus dapat bahasa roh. Wah, itu Oh, dia. diwajibkan gitu Wah, ya? diwajibkan harus katanya. Kalau belum dapat katanya kamu nih belum dibaptis oleh Roh Kudus. Wah, seperti itu ya. Akhirnya saya waktu itu merasa nggak nyaman, bisa bahasa rohnya sendiri pun karena apa ya, ikut-ikutan. Kalau boleh jujur ya, ikut-ikutan supaya dipandang, wih rohani gitu. Pandang Itu rohani. menurut saya ketika saya bisa bahasa roh terlihat lebih rohani, mungkin bisa attract ya, lawan jenis Hmm. lebih, wih ini orang rohani gitu. Mau bisa suka sama saya. Ternyata lambat ke laun kehidupan yang seperti ini bikin saya sama Tuhan sangat transaksional. Saya nggak dapat pacar, nggak dapat apa-apa dari pelayanan tersebut. Saya keluar, saya Lompat kan? ikut kebaktian umumnya. Oh, Di kebaktian umum, terus saya di kebaktian umum ya sebagai jemaat biasa, kenal full timernya di sana, ya sekedar komunitas lah ya. Yang menurut saya komunitasnya ya, menurut saya ketika mengikuti komunitas ini nggak ada pertumbuhan lah ya secara rohani, itu nggak ada karena ya di sisi lain khotbah-khotbahnya yang saya dengerin itu lebih tentang moralistik dan terkesan legalisme. Legalisme ini lebih menekankan hukum. Kalau kamu nggak begini, Tuhan nanti kutuk oh, kamu. Kalau moralistik, kamu harus menjadi orang Kristen, harus menjadi seperti ini. Padahal
kalau saya sekarang kan saya mengerti ya tentang teologi, saya belajar, memperdalami banyak sekolah, terus saya juga belajar dari seminar. Itu Injil intinya bukan seperti itu. Itu ada kalau bahasa teologisnya itu moralistik terapeutik deisme. Itu Hmm. ada itu. Itu Nah, yang saat ini sangat meracuni gereja-gereja, khususnya gereja besar. Itu gereja. sangat meracuni. Ya, Oh. gereja-gereja besar sangat mengadopsi ajaran ini. Nah, tapi kalau boleh tanya nih, kan Hmm, gerejanya Paulus yang dulu ini kan mega church, gereja besar ya. Kalau gereja tadi besar. Paulus sendiri ngomong bahwa katanya tidak bertumbuh. Tapi kok kita lihat gereja ini kan gereja besar yang pengikutnya Hmm. banyak, jumlahnya banyak, itu kan. Kenapa kok gereja-gereja kayak gini bisa mengembangkan pengaruhnya dan bisa memperbanyak anggotanya gitu loh? Menurut Paulus gimana? Karena sistem dia itu gini, waktu penginjilan, jujur aja dulu saya nggak pernah ikut ya, saya pun Hmm. diajak, sistem penginjilannya dia secara doktrin, jujur aja, mereka tidak mengerti. Tidak mengerti tentang doktrin keselamatan seperti apa. Pokoknya taunya ikut Yesus, kamu selamat. Dasarnya, basicnya seperti itu aja. Padahal banyak yang orang-orang yang tidak beragama Kristen mempertanyakan tentang keselamatan menurut Kristen itu masa cuma sekedar mengikut Kristus selamat. Padahal kan banyak sekali yang perlu dijelaskan bagaimana dalam sejarah manusia kalau kita lihat di perjanjian lama manusia berusaha berbuat baik apa dan mereka sendiri pun nggak bisa memenuhi hukum Taurat Allah kan itu standarnya Tuhan dan kesannya kita bisa berusaha menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik kita padahal nggak bisa. Bahkan Hmm. kita mencari Tuhan pun nggak bisa. Kalau kita lihat di Alkitab semua, Tuhan yang berinisiatif untuk mencari manusia. Dan itu Oh. seperti itu aku nggak dapat. Seperti itu saya nggak pernah dapat di gereja Nah. Mega Church ini nggak dapat. Jadi mereka sistemnya kayak, ayo ikut, asik loh di gereja kita ini acaranya bagus katanya. Oh. Terus lebih kayak orangnya asik-asik, komunitasnya asik. Nanti kita itu biasanya ada kelompok sel, kita terus kumpul-kumpul, makan-makan, ada permainan, kita memuji Tuhan bareng. Kamu ikut aja dulu gitu. Iya. Jadi mereka lebih membangun komunitasnya. Berarti Hmm. membangun komunitas dalam jaringan bersosial dulu. Jadi ketika mereka itu masuk, oh iya ya orangnya asik-asik ya kayak mereka saling memperhatikan apa dan Hmm. akhirnya yang orang ini nggak tahu ya ini orang yang ditarik dari gereja lain atau jiwa Ah. baru kita nggak tahu kan. Nah. Akhirnya mereka merasa nyaman di sana, jadi akhirnya ikut. Itu seperti Hmm. itu. Nah, kan kalau Paulus ini di gereja Mega Church ini sudah apa, orang-orangnya care, nyaman, apa membuat nyaman, lalu juga Iya, banyak nyaman. bahkan orang-orang itu pingin ke gereja sana karena kan mungkin gereja ini terkenal dan lain-lain. Lah kok Paulus sendiri itu malah sekarang sudah tidak di gereja sana ya? Itu alasannya apa gitu kan? Mungkin itu yang membuat orang bertanya-tanya loh. Orang itu padahal pingin ke gereja sana loh, kok malahan Paulus malahan kok keluar kenapa gitu loh? Jadi waktu itu ini memang Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu memakai cara apapun untuk menarik kembali domba-dombanya untuk mendengar suaranya. Kan seperti firman Tuhan kan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi waktu itu kalau kita lihat ke belakang ya, aku ini Tuhan itu luar biasa. Memakai siapapun untuk saya menemukan kebenaran Injil. Jadi saya gerak di apa ya waktu itu saya ada waktu luang lah, waktu luang di luar pekerjaan saya ikut eh, sebuah perusahaan agent properti. Di sana Hmm. saya bertemu teman saya yang kebetulan teman saya ini Katolik. Nah, terus Hmm. dia itu coba kamu gereja mana? Oh, aku gereja ini. Coba kamu follow ini akun satir. Waktu itu aku nggak tahu kan akun Oh satir ini ya. apa. Sampai akhirnya saya follow akun akun ini, saya follow terus di sana itu ada pendeta pendeta yang termasuk saya kagumi lah dari gereja Hmm. saya sendiri. Oh. Dan di sana dia dibahas tentang pengajarannya dan otomatis saya kan
dulu lebih ya, jujur aja saya lebih menuhankan hamba Pendeta. Tuhan, hamba Tuhan tanda kutip ya, hamba Tuhan Ya. tersebut ya. Jadi saya membela ajarannya, loh, ajaran tentang persepuluhannya. Nah, Oh. orang Kristen ya harus persepuluhan, gini gini gini. Banyak yang saya gara-gara komen itu, banyak orang yang menanggapi, eh, kamu nih goblok gitu gitu. Banyak ya, saya pun nggak setuju ya kalau kita memberitahukan kebenaran pun dengan suatu ucapan yang kasar, bukan Iya. kasih, itu percuma. Mm-mm. Tetapi ada seorang yang menanggapi itu dengan kasih. Dia nggak banyak omong, dia Mm-mm. kasih ayat-ayat ke saya. Saya lebih membenarkan kalau kita ini orang Kristen harus melakukan persepuluhan. Karena itu wajib, itu hukum Mm-mm. Taurat. Saya nggak ngerti loh. Sampai Mm-mm. hukum Taurat pun saya benarkan. Mm-mm. Akhirnya orang tersebut kasih ayat-ayat. Kamu membenarkan diri pada hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Kristus. Dia kasih ayatnya. Mm-mm. Kalau kamu melakukan yang satu hukum tapi gagal, satu hukum ini apa kamu gagal yang lain, satu kamu gagal berdosa terhadap hukum-hukum yang lain. Wih, saya ketika baca ini, saya tertemplak. Mm-mm. Selama ini saya membenarkan diri karena saya melakukan hal-hal yang bersifat agamawi. Saya Mm-mm. merasa jujur aja ketika saya melakukan persepuluhan, melakukan hal-hal yang, aku renungan, aku doa, itu kan saya membenarkan diri karena melakukan itu dan memandang rendah orang-orang yang tidak melakukan itu sebenarnya salah. Itu adalah sifat orang yang agamawi. Oke. Seperti saya, jadi saya sadar, saya seperti orang Farisi, seperti Iya. ahli-ahli Taurat, dan Injil tidak membenarkan ini. Kita bisa melakukan, kita rajin baca firman, kita berdoa, kita haus akan kebenaran firman. Itu semuanya karya Roh Kudus sebenarnya. Dan itu anugerah. Mm-mm. Bukan karena kita mampu, bukan karena kemauan kita, tetapi karena dorongan kuasa Roh Kudus. Dan saya nggak ngerti waktu itu. Dan memang saya melakukan hal-hal itu untuk saya pamerin ke depan-depan teman saya bahwa, nah ini loh, saya melakukan hal ini. Setelah itu Paulus langsung keluar gitu. Responnya teman-teman gereja Eh, lama. Waktu itu saya tertemplak sadar, saya Mm-mm. terus belajar. Dan di sana saya di akun satir ini saya ketemu seorang teman yang akhirnya kita ini satu grup ya. Heeh. Di pembahasan Alkitab kita ini akhirnya ketemu, Heeh. kita sering bahas di sana. Dan akhirnya saya belajar seperti orang yang benar-benar haus akan kebenaran firman. Saya ngaku, waktu di akun satir itu saya ngaku, maaf Mm-mm. ya, thank you udah kasih aku ayatnya. Saya minta waktu saya belajar. Gitu. Saya belajar selama 2 minggu. Saya cari kebenaran itu, saya baca firman, saya cari komentari ya, komentari itu tafsiran dari Mm-mm. bapak-bapak gereja, dari ya artinya ayat ini apa, saya belajar tentang persepuluhan itu seperti apa. Dan Mm. akhirnya saya banyak menemukan kebenaran firman yang tidak sesuai dengan kebenaran ini. Akhirnya ajaran gereja ini tidak sesuai dengan kebenaran firman, Mm-mm. tidak sesuai dengan Injil. Nah, di sana saya temukan, akhirnya, duh, iya ya, ternyata ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Mm. Bahkan gereja-gereja ini akhirnya saya sadar, dulu Rasul Paulus memerangi eh, Judaisme. Mm-mm. Kalau kita lihat ya, Paulus itu kan untuk orang-orang yang bukan Yahudi ya di pelayanan. Ya. Dan musuhnya pasti orang-orang Kristen Yahudi Mm-mm. yang masih terbawa apa ya, kebiasaan lamanya membenarkan diri karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita bisa baca di Galatia, mereka membenarkan diri karena sunat. Jadi keselamatan itu bukan karena iman, tetapi keselamatan itu hasil dari iman plus perbuatannya. Perbuatan. Dan Mm. itu tidak Injil. Nah, kalau sekarang bukan sunat, tetapi melakukan agamawi itu untuk membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Padahal itu Mm. sangat bertentangan. Kalau sekarang gereja kan
bahasnya kalau kamu nggak persepuluhan kamu merampok Tuhan lah, Ya. terus kamu nanti belalang pelahap apa, dan itu benar-benar tidak alkitabiah. Kalau kita Hmm. benar-benar belajar bagaimana, itu akhirnya saya sadar, wah iya ya, kok nggak alkitabiah ya. Dan akhirnya saya setelah belajar saya menulis makalah. Makalah. Sampai saya, ya makalah itu seperti saya bahas persepuluhan dari sejarah. Apakah persepuluhan itu hukum Taurat kan terbagi menjadi tiga ya. Mm-mm. Pertama seremonial, terus hukum law, hukum yang berlaku di setiap negara ya, atau moral. Nah setelah saya pelajari, persepuluhan ini memang masuk di hukum seremonial dan hukum sebuah negara yang wajib, waktu itu law ya. Ya. Karena waktu itu persepuluhan di sebuah negara pun kita kan sekarang kena pajak ya, dan kita mau diwajibkan untuk pajak. Nah, sedangkan waktu itu kan memang apa ya, di bangsa Israel perlu untuk ada masukan ini difungsikan untuk membantu orang-orang yang janda, yang nggak punya orang tua, dan itu wajib dibantu melalui persepuluhan ini. Jadi bagus. Nah, sedangkan kita kan di negara kita kan sekarang ada pajak, ada eh, Mm-mm. pajak-pajak yang perlu kita bayar, kebutuhan juga. Mm-mm. Dan ini sama menurut saya ya, yang mengajarkan persepuluhan membenarkan diri dan mewajibkan, menurut saya itu nggak benar. Kalau kita mau menuruti persepuluhan-persepuluhan yang hukum Taurat lakukan, kita harus kembali kepada hukum Taurat. Jangan ambil persepuluhannya aja, ya harus 613 dilakukan. Kan itu ada 613 atau 614 di hukum Taurat. Nah, setelah itu eh, saya bikin makalahnya secara lengkap, akhirnya saya kasih ke wakil gembala. Kalau perlu sampaikan juga ke gembala, aku bilang. Wakil Gembala Gereja Lama. Ya, Wih, sampaikan. berani kamu. Karena saya kenal. Oh, kenal. Oh, Ya, berarti ini juga kamu itu menemukan kebenaran malah di akun satir ya, salah satu yang Tuhan pakai ya, untuk cuma ini kan. iya, akun satir ini bagus, memang ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya ya. Jadi Iya. dia itu mungkin pemilik akun-akun satir ini punya trauma, kalau saya pelajarin, punya trauma, dan traumanya dia ini jangan sampai terjadi pada jemaat-jemaat lain. Seperti mungkin pernah dibohongin lah ya sama hamba Tuhan, sekali lagi. Iya. Mungkin seperti apa, dan mereka bikin akun satir karena selama ini suara mereka tidak didengarkan. Dan Tapi menurut kalau saya sendiri pun tidak didengarkan. oh, yang waktu ngasihin makalah itu ya. Ya, Nah, saya tapi kasih makalah. gimana Hmm. tanggapannya kalau maksudnya ngomong tidak didengarkan, kalian bikin kayak gini tuh kepahitan nggak gitu? Eh, ini akun-akun Eh, kepahitan. Mungkin kayak ya, Paulus ini juga Paulus Yanuar ngasihin makalah tidak didengarkan, lalu mungkin itu sebagai bentuk kepahitan katanya mereka. Tanggapanmu gimana? Ya banyak sih tanggapan-tanggapan negatif ya, termasuk dari teman-teman dari komunitas gereja itu ya, dari saudara-saudara juga, karena sebagian besar eh, ring saya, baik Mm-mm. saudara sama teman-teman, bergereja di tempat itu. Mm-mm. Ya, ya. Jadi ketika saya tahu kebenaran, saya ini seperti orang yang apa ya, kalau bahasa bahasa kalau teman-teman yang di sekolah teologi ngerti lah, cage stage. Mm-mm. Itu di mana kondisi saya seharusnya saya ini tidak boleh dilepaskan, harus dibimbing ya. Waktu itu Mm-mm. saya nggak ada, jujur aja, ketika saya mengetahui kebenaran Injil ini nggak ada yang membimbing saya. Mm. Jadi saya ini dikit-dikit ke sini ini ngomong, wah gereja ini pendeta ini sesat gini gini. Memang hal itu berdampak negatif saya. Saya makin dijauhi, saya makin kayak teman-teman menjaga jarak sama saya karena saya dikit-dikit langsung pembahasannya kebenaran firman, tapi keras. Mm. Jadi saya sangat menghimbau sama teman-teman juga yang tahu kebenaran firman itu, jangan sampai kita itu keras ya, kayak kesannya keras sampai
straightforward ya, sampai ini pendeta ini sesat, ini sesat, sesat. Akhirnya penolakan yang terjadi. Penolakan malahan ya. Ya, saya waktu itu saya kasih makalah ke Mm-mm. wakil gembala meneruskan ke gembala doktrin gereja tersebut. Saya sampai, hah, wakil gembala aja nggak bisa jawab keberatan saya. Ya. Saya menjadi bertanya-tanya, apa yang selama ini mereka ajarkan kepada saya? Padahal ini menurut saya sangat basic ya. Mm. Dari Injil itu membenarkan diri karena bukan hukum Taurat, ini. Dan itu sangat basic menurut saya. Dan akhirnya saya menunggu jawaban, saya mau dipertemukan, tetapi waktu itu kondisi pandemi. Mm. Jadi saya dikabarin kalau gembala doktrin gereja tersebut habis keluar dari habis pulang dari Israel, dan hamba Tuhan tersebut juga lagi nggak sehat katanya. Oh ya udah, saya tunggu waktunya, kabarin aja mungkin melalui video call atau kita calling-callingan, karena saya butuh jawaban. Terus akhirnya saya juga kirim ke penilik dari kelompok sel Mm. tersebut. Penilik tersebut sangat menganggap remeh tanggapan saya, kayak udahlah, kamu nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu sampai gimana menanggapi khotbah itu. Kalau menurut kamu nggak sesuai dengan kamu, ya nggak usah kamu dengerin. Oh, banyak juga kok yang jemaat yang hadir di sana juga nggak pernah persepuluhan gini-gini. Tapi menurut saya ada banyak pertanyaan yang ngambang di dalam hati saya itu. Tapi ini nggak bisa kita anggap remeh. Ini benar-benar apa ya? Kalau kita biarkan gitu aja, saya sendiri ya, saya sendiri nggak puas. Masa kekristenan hanya sekedar seperti ini aja gitu loh. Ikut Tuhan, ya udah ngalir aja kan nggak enak gitu loh. Yang kamu kritisi itu apa aja? Perpuluhan atau mungkin yang lainnya juga atau? Gara-gara dari persepuluhan, akhirnya saya memeriksa semua ajaran-ajaran gereja tersebut. Hmm. Apa aja Baik dari poin-poinnya? persepuluhan, terus bahasa roh, tentang Hmm. doktrin keselamatan, karunia-karunia roh, saya belajarin semua gitu. Saya belajar baik secara ortodoks dan reform. Ya, Saya ya. mempelajari dari dua kubu tersebut ya. Karena saya Hmm. butuh dari sudut pandang yang berbeda. Hmm. Dan yang satu ke gereja Rasulia, yang satu gereja reformasi. Ya, Dan menurut saya dua pandangan ini mereka benar-benar orang-orangnya sangat doktrinal, ya. benar-benar mempelajari, mendalami firman Tuhan. Akhirnya saya belajar dari dua kubu tersebut. Hmm. Nah, banyak saya menemukan memang dua kubu tersebut sangat memang berdekatan ya, Ya. hampir sama dan saling memberikan saya sudut pandang yang lebih kuat akhirnya gitu loh. Ya. Meskipun ada Hmm. berbeda-beda, tapi tetap saya filternya dari dua doktrin, dari dua ajaran gereja tersebut, dua aliran lah. Ya. Dan akhirnya, kok makin kuat dari bahasa rohnya. Kalau kita mempelajari sejarah, kalau kita melihat dari kisah para rasul 2, bahasa roh yang mereka ajarkan tidak alkitabiah sebenarnya. Yang kira Saya lawan. menemukan satu hal lagi yang bikin saya akhirnya, wah, ini udah nggak benar ini gitu. Sampai waktu saya, ini gereja sesat, ini hamba Tuhan sesat. Oh, Akhirnya saya kok bisa kamu punya kesimpulan kayak gitu? karena yang diajarkan mereka tidak sesuai dengan Alkitab semua. Kalau kita benar-benar belajar, kita banyak menemukan kebenaran firman. Ya, tapi Kesalahan orang Kristen, kenapa? ya, ya betul. Tadi, maksudnya kan tadi kamu ngomong, oh, hampir semua tidak sesuai dengan Alkitab ya. Tapi ada banyak anak-anak muda di sana itu Hmm. tidak seperti kamu. Mereka menganggap bahwa ini gereja yang panutan, gereja yang punya dampak katanya di Indonesia. Gimana tanggapanmu? Kalau mempunyai dampak, kita harusnya banyak panutan, banyak jemaat. Kalau tolak ukurnya kita Mm-mm. pada jumlah jemaat, kita harusnya melihat agama yang mayoritas di Indonesia. Berarti Oh ya, Tuhan berkenan pada agama betul. mayoritas tersebut. Jumlahnya lebih banyak. Ya, betul, Benar nggak? betul. Betul, betul. Kok nggak jadi kita pindah server aja sekalian, ya kan? Kalau memang itu tolak ukurnya.
Ya, betul. Tolak ukur kebenaran firman bukan berdasarkan Jumlah ya. suatu gereja yang ajarannya benar, bukan tolak ukurnya berapa jumlah jemaatnya, perkembangannya seperti apa, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang perlu kita lihat, ajarannya seperti apa. Dan saya melihat gereja-gereja yang ajarannya sesuai dengan Injil dan berpusat pada Kristus, itu jemaatnya cenderung lebih sedikit, jujur aja. Kenapa? Karena di Alkitab sendiri pun ada tertulis kan, pada akhir zaman orang-orang sudah tidak bisa mendengarkan ajaran yang benar. Mereka Hmm. mengundang pembicara-pembicara yang menyenangkan telinga mereka. Jadi Hmm. apa? Mereka suka mendengarkan tentang dongeng-dongeng omong kosong yang Omong tentang kosong. penglihatan, bagaimana nanti ke depannya, apa yang akan terjadi, Surga neraka. nubuatan-nubuatan omong kosong kalau saya ngomong, seperti perjalanan ke neraka, melihat surga, terus melihat malaikat seperti apa yang akan terjadi pada Indonesia ke depannya, siapa akan memerintah. Itu sebenarnya itu bukan Injil, sebenarnya tentang eh, penglihatan yang nabi-nabi lihat, terus tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Itu semuanya berpusat pada siapa? Kalau kita membaca Alkitab kita sungguh-sungguh, itu semuanya tentang kedatangan Kristus. Baik yang Tuhan Yesus datang dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu aja tentang nubuatan yang ada di Alkitab, bukan nubuatan-nubuatan tentang firman yang baru. Bahkan saya pernah mendengar hamba Tuhan tersebut bilangnya gini, Tuhan kadang berbicara, bahkan yang di luar Alkitab. Wah, itu gila sih menurut saya. Hmm. Bagaimana kita mengukur tolak kebenaran firman itu kalau tidak ada di Alkitab? Dan itu sangat menyesatkan sekali. Makanya saya sangat menghimbau teman-teman yang mungkin nanti menonton rekaman ini. Kita harus benar-benar belajar firman Tuhan. Bukan kita belajar firman untuk menjadi pendeta. Kita jemaat biasa pun harus belajar firman dengan dengan pembimbing yang benar juga. Jangan kita belajar terus akhirnya kita asal comot aja. Kita perlu menguji semua kebenaran firman. Baik apa yang dikatakan. Dan Rasul Paulus kan pernah menguji ya orang yang menerima apa yang diajarkan. Ini rasul loh. Tapi diuji setiap perkataannya. Apakah benar demikian? Mereka menerima dengan baik, tetapi mereka membuka kembali kitab-kitab suci. Maka yang diperkatakan Paulus ini benar dan Paulus memuji mereka. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi diuji semuanya. Seperti itu. Paulus, kayak gini, kan Hmm. ada banyak orang-orang ini kan yang mungkin belum tahu tentang hal-hal yang seperti kamu tahu ya. Apa sih Hmm. mungkin sarannya terutama ini buat kaum muda, beberapa orang-orang yang mungkin saat ini lebih ke arah, oh senang sama mega church, senang sama gereja yang karismatik, yang karismanya, pemimpinnya besar dan lain-lain. Hmm. Apa mungkin kamu bisa ngasihin ya pesan-pesan atau apa kayak gitu untuk mereka ini loh, terutama orang-orang Kristen yang mungkin nonton ini. Pesanku baca firman, berdoa ketika kita, aduh saya malas ya, anggapannya kita mengikut Kristus, tapi kita nggak mau mengenal pribadinya dan kebenaran firman, apakah kita perlu bertanya lagi pada diri kita, apakah aku benar-benar mencintaimu? Kalau kita kan cinta sama seseorang kan pasti kita suka baca suratnya, ya kan? Sampai ada lagunya Dewa, ya kan? Kangen baca suratnya. Dan kita memang itu anugerah ya dari Tuhan. Kita itu ada kemauan, tapi kita pun nggak bisa. Itu perlu kita berdoa. Tuhan, aku ingin belajar firman-Mu, kebenaran firman-Mu, dan mengenal pribadimu. Itu supaya Roh Kudus nanti yang berkarya sih. Jadi yang perlu pertama kita ketahui itu adalah kebenaran firman. Jadi kita dari kebenaran firman kita bisa mengukur kebenaran dari sebuah gereja apa yang mereka ajarkan ini benar atau enggak. Kalau enggak kita enggak ada filternya, tolak ukurnya, bagaimana kita bisa mengukur suatu kebenaran gitu.
Jadi sama yang itu yang pertama ya. Yang kedua juga kalau gereja tersebut cuma mengajarkan tentang moral, kamu jadi Kristen harus seperti ini, 7 langkah untuk diberkati Tuhan, 6 langkah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, hal-hal yang seperti ini bukan Injil. Kalau sampai gereja yang mengajarkan seperti itu, mendingan tinggalkan gereja itu, percuma. Karena pusatnya bukan Kristus. Tapi kalau untuk meninggalkan itu katanya banyak yang kasus takut untuk meninggalkan karena kalau meninggalkan No, dibenci, dijauhi kayak gitu. Kamu juga ngalami benar-benar. enggak Dan atau beberapa teman-teman ngalami kayak gitu enggak? teman-teman saya, Oh, teman-teman ngalami saya kayak gitu. ngalamin. Ya juga satu gereja sama saya, cuma dia beda satelit, beda kota. Oh. Dia dulu Pas setelah keluar, pelayanan dan akhirnya keluar. Jadi dia keluar karena pekerjaan ya. Waktu itu dia ngomong, saya maaf ya, saya nggak bisa pelayanan lagi karena kondisi ekonomi saya kurang bagus. Saya perlu fokus pada kerjaan gitu. Dan dijauhi. tiba-tiba teman saya ini ditinggalkan sama teman-teman pelayanannya. Jadi seperti orang yang nggak kenal lagi gitu loh. Sampai nggak di follow Instagramnya, terus sampai kayak dikucilkan lah anggapannya. Sampai teman saya kaget loh, kok seperti ini ya? Kok persahabatan kita sekedar seperti ini gitu, kayak klub member gitu aja gitu loh. Ketika Iya, kita iya, iya. keluar Sudah langsung tidak sahabatan ditinggalkan lagi gitu. gitu ya. Nggak sahabatan lagi, dan ini sangat, menurut saya sangat gila. Dan ini memang berbau seperti sekte. Ketika kita keluar dari suatu komunitas tersebut dan kita cut, kita terus cut loss ya, kayak anggapannya udah kita nggak dianggap lagi. Itu jujur aja, itu ciri-ciri gereja yang bukan gereja kalau saya sebut, sekte Sektor sudah, bidat. bidat. Dan gereja-gereja besar ini memang kalau kita teliti sangat jeli, memang sudah berbau-bau sekte. Nah, Memang tidak semuanya ya teman-teman mm, sampai meninggalkan. Meskipun saya keluar dari gereja saya yang lama, beberapa orangnya memang pure, kita sahabat, kita tidak mandang kamu dari gereja mana, dari gereja. Mungkin mereka juga eh, apa ya, sampai menghargai lah keputusan saya keluar dari gereja tersebut seperti karena apa. Tetap bersahabat, cuma memang kalau saya nggak nyari, mereka nggak nyari, seperti itulah. Tetapi ketika saya mengenal Injil, dulu saya juga di lubang yang sama. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya ditarik dari lubang itu. Mereka pun, aku nggak boleh sombong, aku nggak boleh sampai, wah kamu ini bodoh, nggak tahu Injil. Saya tahu Injil pun karena kasih karunia kok. Saya masak seperti itu. Jadi ketika awal-awal memang saya itu menganggap mereka bodoh, tapi perjalanan iman ya, saya disadarkan karena Injil, karena Kristus, karena anugerah. Jadi saya melihat saya sendiri pun saya nggak kebenaran gitu. Akhirnya Injil ini yang menyadarkan saya pun mencari mereka. Bukan karena saya kepingin diakui seperti apa supaya mereka orang-orang melihat, wih Paulus meskipun tahu kebenaran tidak sombong apa, bukan, karena saya melakukan itu karena saya sadar akan kasih Kristus yang sebenarnya saya nggak layak, tapi saya dilayakkan. mm, Akhirnya ya saya mencari mereka. Ya memang keluar dari gereja itu akhirnya memang beda lah, teman-teman, saudara. Saya merasa memang kayak mereka menjaga jarak, sampai nggak mau sampai. Memang membahas sebuah doktrin itu sangat sensitif. Jadi aku pun belajar banyak ya dari kesalahan saya sebelum-sebelumnya. Saya pun kalau menyampaikan sebuah kebenaran Injil, menggiring mereka lebih ke pertanyaan dan biar doktrin mereka yang menjawabnya. Mereka kadang mm, nggak sadar bahwa doktrin mereka itu salah. Jadi saya bertanya, apakah seperti demikian firman Tuhan gitu. mm. Ya. Dan tips berikutnya, ketiga kita perlu tahu khotbahnya. Kalau mereka mengkhotbahkan dan lebih menekankan pada tokoh seperti Nabi Musa, Musa, kamu harus seperti Musa, kamu seperti Daud, seperti apa. Itu nggak Injil. Padahal Musa juga nggak sempurna. Nggak sampai ke tanah Kanaan ya, bawa bangsa Israel. Mm, Termasuk Musa ini gagal. Tetapi kita melihat harusnya kisah-kisah dalam perjanjian lama itu adalah bayang-bayang Kristus. mm, Jadi ada Musa yang sempurna. Siapa? Kristus. Yang Mesir ini
tanah apa ya, maksudnya perbudakan dosa. Tetapi Musa nggak berhasil membawa bangsa Israel ini kembali ke tanah perjanjian, yaitu janji Tuhan, yaitu tanda kurung keselamatan kalau gambarannya sekarang. Tetapi Yesus, anak tunggal Allah, membawa kita yang dipilih. Kita adalah apa ya, Israel juga kan. Ketika kita beriman pada Abraham, kita juga keturunan Abraham. Hmm. Kita dibenarkan melalui iman, dan Yesus inilah yang apa ya, sempurna. Musa yang sempurna berhasil membawa kita kepada keselamatan, yaitu perjanjian dengan Allah. Dan itu sebenarnya bayang-bayang Allah, bayang-bayang Yesus di perjanjian lama. Yesus adalah Daud yang sempurna. Yesus adalah Yosua yang sempurna. Yesus adalah Abraham yang sempurna. Itu gambar bayang-bayang Kristus. Saya belajar teologi, saya sampai netesin air mata waktu belajar. Ternyata itu bayang-bayang Yesus. Jadi ya, kalau khotbah pendeta di sebuah gereja lebih menekankan moral dan hukum, tidak ada Yesusnya ujung-ujungnya. Apa hubungannya dengan Yesus? Ya, itu sudah ciri-cirinya gereja yang nggak benar menurut saya. Karena Injil, kasih Kristus yang merubah hati kita. Gitu. Apa yang setelah kamu keluar, kamu kan menemukan sebuah gereja yang baru ini ya. Apa sih yang membuat kamu tertarik di gereja yang baru ini? Waktu itu saya keluar dari gereja ini, saya langsung pamitan. Saya termasuk orangnya itu apa ya, tegas itu, enggak kompromi. Saya enggak mungkin ya Roh Kudus ya yang memampukan. Saya langsung waktu itu nggak dapat jawaban dari kanan kiri, saya diombang-ambingkan. Sampai saya akhirnya menyindir keras, saya diusir dari gereja tersebut. Udah, kalau kamu menurut kamu seperti itu, kamu keluar aja dari gereja. Kamu dari ngapain, kamu enggak damai sejahtera juga, kamu enggak setuju dengan pengajaran pemimpin kamu. Loh, kamu kok seperti itu? Saya banyak. Ini penilik CG sampai bilang seperti Diusir. itu. Akhirnya saya berpikir, saya berhari-hari doa sama Tuhan. Tuhan, memang saya ini harus bergereja, saya perlu dibimbing juga, saya perlu dimuridkan. Tuhan Mm-mm. tunjukkan jalan. Dan Tuhan, puji Tuhan, ketika anaknya meminta sesuatu yang sesuai dengan eh, apa ya, bimbingan Roh Kudus, langsung Tuhan nggak pakai lama, Tuhan langsung jawab. Sebenarnya saya mau bergereja di BC gitu loh. Mm-mm. Saya tahu diingatkan Roh Kudus ya. Teman kamu ada loh gerejanya kecil seperti ini. Coba kamu tanya dia. Kayak bukan suara Mm. Tuhan ya. Kayak di pikiran saya harus Pikiran. menghubungi teman saya. Bukan suara Tuhan atau enggak. Di pikiran saya. Iya ya, saya ingat. Teman saya katanya pendetanya baru pulang dari Amerika. Saya kontak dia. Saya kan nyimpen itu makalahnya. Terus saya Mm. telepon-teleponan. Saya kepingin bergereja yang benar. Saya tes hamba Tuhannya juga. Mm-mm. Pendetanya bagaimana. Saya kasih makalah tersebut. Terus aku bilang, coba ini kasih ke pendeta kamu, ke gembala kamu, bagaimana tanggapannya? Terus oke, saya kasih katanya. Terus habis itu dikasih ke gembalanya, tapi kok saya enggak dapat kabar-kabar gitu. Wah, ini saya udah penilaiannya sudah podo ae paling gitu loh. Sama aja ini. Terus akhirnya saya telepon. Gimana? Aku bilang kayak rada sombong waktu itu. Saya kan tahu kebenaran. Masih fresh. Gimana pendetamu? Paling sama Jawaling ya nggak setuju sama saya. Terus akhirnya teman saya, enggak, ini dia setuju kok sama makalah kamu dan membenarkan malah. Masa malah pendetamu ini kepingin nyenengin aku supaya aku bergereja di tempatnya mungkin. Aku orangnya kan waktu itu satir banget kan. Akhirnya, duh, ngapain seperti itu? Ini loh, kamu lagi ngobrol tak loudspeaker, pendetanya ketawa, aku malu banget kan. Terus akhirnya saya dikenalin, saya berdiskusi banyak dengan beliau. Ternyata, malahan ketika saya mengenal hamba Tuhan tersebut, saya mengenal kebenaran Injil lebih dalam lagi. Dan Dan mereka, ini dia ini, pendeta yang seniornya ya. Kamu bisa ngobrol sama langsung ini yang seniornya.
langsung karena gereja kecil ya, jadi Oh iya nggak iya. sampai ya, hambatannya mega church itu kita mau berdiskusi aja Iya, banyak dioper sulit. panas, mau ketemu Iya. gembalanya yang ngotbahin yang kita nggak setuju aja susah. Bahkan hamba Tuhan tersebut nggak mau lah dengerin komplain-komplainnya Iya kita iya. berdiskusi. Bahkan pendeta saya sendiri, saya pernah dengar dia itu bilang ini, kamu banyak lah teologi ini bisa dapatnya ini, hamba Tuhan ini. Enggak. Wong Roh Kudus kita sama ya, otomatis harusnya sama. Hmm, Garis besarnya sama kan. iya. Kok dia mau ngomongnya gini malah, saya mau mendengarkan Rasul Paulus kalau menegur saya. Nah, mesti cari Dragon Ballan buat bangunin Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri pun kalau dibangunin ya marah, wong dia itu apa hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, terus dihidupin lagi ya marah lah pasti. Iya. Saya sampai ketawa dengerin itu. Tapi waktu itu bodohnya saya, waktu pendeta tersebut bilang, saya aminkan loh kan, gila kan. Karena Mm-mm. waktu itu saya melihat bukan kebenaran, tapi melihat sosok pendetanya, Mm. karismanya. Karismanya ya. Iya, makanya saya udah nggak mau ke gereja karismatik, Kristen karismatik benar-benar saya ketinggalkan. Dan saya mencari sebuah gereja yang benar-benar berpusat pada Kristus. Bukan karena pendetanya, pendeta manusia. Lambat Mm. laun dia juga manusia berdosa yang ditebus. Kalau kita menuhankan, memang banyak dari kita tidak sadar bahwa kita secara langsung menuhankan sosok pendeta. Saya Iya. mengutip omongan Big Man Sirait itu bagus sekali. Omongan dia itu omong kosong lah kita ini kalau lebih cinta Yesus daripada hamba Iya. Tuhan. Mm-mm. Kalau saya salah, kalian membenarkan saya pasang badan, kita apa sama-sama masuk neraka. Iya. Mm-mm. Nah itu loh bahayanya kalau kita membenarkan suatu ajaran yang nggak sesuai dengan Alkitab, tetap karena kita melihat sosok pendetanya, apa yang sudah dia Mm-mm. lakukan. Itu seperti omongan Tuhan Yesus di Matius 7, bahwa nabi-nabi palsu, Kristen-Kristen palsu selalu membenarkan dirinya apa yang sudah mereka lakukan. Aku bernubuat atas namamu, menyembuhkan atas namamu, ya kan? Mm-mm. Melakukan nubuatan-nubuatan atas namamu. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak mengenal engkau. Karena mereka membenarkan diri bukan karena karya Kristus, tetapi karena apa? Pelayanannya, Mm-mm. apa yang dia sudah lakukan. Itulah Kristen palsu. Dari sana kita bisa melihat semua hal itu. Iya. Oke, Iya. oke. Ya, Paulus, yang terakhir ini, eh, Hmm. apa yang mungkin kamu bisa kasih tahu untuk teman-teman kita yang saat ini masih mengagung-agungkan mega church-nya, dan bahkan mereka kemarin sempat mengatakan rela mati bukan cuma untuk Tuhan tapi untuk gerejanya gitu kan, rela mati untuk sebuah gerejanya. Itu gimana, apa pesan-pesan untuk anak-anak muda kayak gini? Hal ini tuh benar nggak sih, rela mati untuk visi, untuk gereja gitu kan, menurut kamu Hmm. terakhir kali ini ya? Uh, apa ya masukan saya, kita harus memeriksa berhala dalam hati kita ya. Untuk pertanyaannya, kita melakukan itu untuk apa? Untuk supaya kita dilihat lebih agamawi atau apa? Apakah karena Kristus? Mungkin dengan emosi pasti mereka menjawab, untuk Kristus lah. Tapi Mm-mm. perlu kita renungkan, kita melakukan itu apakah untuk Kristus? Visi misi tersebut, apakah ambisi hamba Tuhan tersebut ya? Apakah hamba Tuhan tersebut visi misinya? Kan banyak sekarang misi-misi visi gereja untuk menguntungkan gerejanya dan hamba Tuhannya, bukan untuk Kristusnya. Mm-mm. Berlomba-lomba membangun gereja besar, membangun 20 hektar tanah kosong lah untuk Ya. bukit doa, Mm-mm. sampai melakukan hal, saya nggak tahu sampai seperti apa itu. Menurut saya, eh, kita melakukannya semua itu untuk Kristus apa untuk ambisi kita? Ya. Itu yang perlu kita periksa. Karena kalau memang itu untuk Kristus,
kita bisa kok melakukan pelayanan dalam hal kecil, nggak usah bela gereja lah. Gereja itu wong nama, Institusi ya. institusi, Organisasi. komunitas Iya. yang Tuhan nggak perlu gereja nggak perlu sampai kita bela apa-apa. Yang perlu kita sampaikan adalah kebenaran firman ini, firman Tuhan, yaitu Injil, kabar baik. Ya. Itu aja tugas kita. Bukan sampai kita berani mati untuk gereja, bela gerejanya lah. Itu kan udah sebenarnya mereka nggak sadar. Ngapain aku bela gereja ya kan? Iya. Ngapain Tuhan dibela ya tuh? Padahal Sampai gereja seperti itu. gereja itu kan katanya Tuhan ngomong, aku akan mendirikan gereja di atas batu karang yang teguh, alam maut pun tidak menguasainya. Nah ya, Alam maut tidak menguasai, apa yang lagi yang dibela ya, betul juga ya. lah benar katanya kok Oi. Kan Tuhan yang membangun. Siapa yang berani meruntuhkan? Iya kan? Ya Iya. Tuhan lah yang melindungi kan. Mm-mm. Oh, Tuhan pakai saya untuk ya kadang kita perlu apa ya? Kita ketika kita kena mendengarkan omongan hamba Tuhan, perlu kita memamah biak Ya, seperti betul. teknik mengunyah. Kadang ada sesuatu yang keras yang tidak bisa kita telan dan tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya kita lepeh, jangan kita telan, gitu loh. Perlu dicek lagi. Kita juga perlu cek visi misi sebuah gereja ini apakah ambisi pribadi orang tersebut. Banyak saya lihat visi misi untuk membangun gereja banyak ini. Loh, Pak, memang itu apa ya? Memang kalau dari Tuhan ya seharusnya kan kita menyebarkan Injil, virus Injil untuk kembali kepada Injil, kepada gereja-gereja yang ada di daerah. Kita mengajak gereja-gereja tersebut bukan buka cabang. Benar enggak, Bu? Iya. Dan Ini buka biasanya, cabang kayak buka franchise. iya, biasanya mega church nggak mau kalau ke desa-desa ya. Maunya Iya, di dia kota-kota carinya selalu besar. kota. Iya, padahal saya sukanya gereja saya yang baru, mereka tidak mau membuka cabang. Mereka jujur, gembalanya kan jadi teman ya sama saya, dan dia sangat terbuka. Membuka sebuah gereja cabang itu membutuhkan biaya yang besar dan sangat pusing untuk mengurusinya. Hmm. Dan akhirnya dia lebih mengajak gereja-gereja tersebut untuk lebih Diperlengkapi. kembali kepada Injil. Iya. Jadi dia ada institusi yang lain di luar gereja tersebut untuk mengajak gereja-gereja baik dalam denominasi apapun, ayo Apapun ya. kita siapa yang mau kembali ke Injil, Sinergi ayo malahan bergabung. ya. Sinergi lah itu, wah saya sangat ini yang benar, Iya. mengajak gereja-gereja kembali, bukan buka cabang sini, buka cabang sana gitu. Ya Menjadikan kalau saingan tempat ajarannya lain. benar, Iya. ini ajarannya udah nggak benar tapi buka cabang kemana-mana gitu. Saya Iya. sampai curiga ini memang saya sampai melihat sekte. Kalau kita lihat di Netflix ya, saya Iya, iya, iya. anjurkan teman-teman penonton yang nonton YouTube ini coba tonton di Netflix In the Name of God. Hmm. Itu kasus di Korea. Itu mereka awalnya Kristen, tetapi membelokkan ajaran Kristen untuk ambisi pribadi mereka. Ya. Sampai kasusnya di tahun ini pengadilannya tetap berjalan dan pendetanya masih di sidang dan masuk penjara. Terus yang kedua, tonton juga di Netflix How to be a Cult Leader. Bagaimana menjadi sebuah pemimpin sekte. Di sana dibuka semua rahasia dan itu gamblang ya. Dan itu memang kalau kita lihat di jenis-jenis pemimpin karismatik gereja church itu ada. Ciri-cirinya itu ada. Hmm. Dan satu lagi di Disney Plus. Hmm. Tonton juga ini The Secret of Hillsong. Nah, Hmm. Hillsong pun kena kasus loh. Dulu saya Iya. sangat suka sama Hillsong, wah memuja lah ya. Wah gerejanya keren apa. Tapi memang di lagu-lagu Hillsong ada yang benar-benar Injil ya. Ya, Kita ambil aja yang benar-benar Injil. yang Yang benernya ya. jelek ya dibuang, jangan dicontoh gitu. Ah, Harus nonton. Bukannya saya di endorse ya, tapi itu untuk kebaikan kita semua biar kita pikirannya terbuka. Wih, ternyata gereja ini bisa ada gereja-gereja yang kedok-kedoknya ini gereja, tapi nggak benar ajarannya ya. gitu. Makanya Tuhan Yesus ngomong, nanti penyesatan itu harus ada, Hmm. tetapi celakalah yang mengadakannya.
Mm-mm. juga ngomong akan muncul nabi-nabi palsu di tengah-tengah kamu. Mereka sebenarnya serigala tetapi berbulu domba. Di Petrus juga berapa ya? Petrus berapa itu? Satu Petrus atau dua Petrus? Itu juga eh, ini ya, saya bukakan aja lebih enak. Jadi Petrus ngomong, guru-guru palsu ini akan apa ya? Membohongi kamu, menarik keuntungan kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Jadi Mm-mm. ciri-cirinya itu bikin kita ketergantungan dengan Hmm. penglihatannya. Hmm. Jadi kesannya jemaat ini dikembalikan kepada sistem yang lama di perjanjian lama. Seperti nabi, wah kayaknya pendeta ini yang bisa dengerin suara Tuhan gitu loh. Cuma Jadi satu mereka orang ini ya. tergantung. Nah, padahal di dalam kita ada Roh Kudus. Seharusnya apa yang diomongin ke pendeta tersebut kita juga harusnya dapat dong. Ya, Masa ada betul. pembedaan seperti itu? Lah ini kita lebih baik baca Alkitab ya. Kayaknya dari tadi kita ngobrol nggak Ya, ada Alkitabnya ya, bener nggak? silakan. Bentar ya. Sebenarnya di Alkitab pun rasul-rasul Tuhan Yesus sudah wanti-wanti. Mungkin dari teman-teman boleh baca Matius 7 ya. Itu ciri-ciri Kristen palsu dan hamba-hamba Tuhan yang palsu juga. Seperti ini ya, guru palsu. Sebenarnya enak di Alkitab, apalagi elektrik ya, guru palsu, ketik aja. Di sana banyak langsung keluar. Nih, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Salah satunya apa yang membinasakan? Membenarkan diri Hmm. karena melakukan kebaikan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut, pokoknya 2 Petrus 2 ini baca aja semuanya. Saya cuma ambil poin-poin guru palsunya. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Berarti apa? Ada guru-guru palsu di kekristenan. Pasti ada. Tuhan sendiri sudah ngomong hati-hati. Memang ada penyesatan harus ada, tapi hati-hatilah. Bahkan Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu seperti domba yang dilepaskan di tengah-tengah serigala. Tetapi kamu jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan seperti inilah yang menyertai kita. Jadi saya mengimbau teman-teman yang nonton sekali lagi berdoa. Tuhan, kalau Tuhan berikan tahu aku kebenaran Ya, betul. firman-Mu, berikan tahu kebenaran pribadimu seperti apa engkau. Nanti biar Roh Kudus yang bimbing. Saya dulu juga orangnya malas belajar Alkitab buat apa sih? Mau gereja semua ya pasti benar. Ternyata tidak. Iya. Gereja yang kelihatannya ya banyak jemaat kayaknya wah kok bertumbuh jemaatnya banyak. Belum tentu mengajarkan kebenaran firman. Iya. Dan bahkan kalau kita mengerti teologi itu pengajarannya menyesatkan. Iya. Mesti hati-hati kita. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi dikatakan oleh Paulus, kita harus mulai membuka diri ya, Bapak Ibu, membuka juga hati kita, pikiran kita, terutama untuk Injil ya. Nah, Ya, juga jangan mau kita juga cuma disuapin firman, tapi kita juga mau menyelidiki, mengenalin firman itu betul. sendiri. Hmm. Nah, dari situ kita belajar sesuatu Bapak Ibu dan semoga kita semua juga mulai sadar untuk kita benar-benar mau membuka diri untuk Injil.